Assalamualaikum semua, kali ini saya akan membahas soal-soal bahasa Indonesia. Struktur teks debat yang tepat adalah A. Pengantar, argumen, simpulan. B. Pengantar, argumen, penutup. C. Pengantar, isi, simpulan. D. Pembukaan, argumen, simpulan. E. Pembukaan argumen, saran jawaban. B. Pengantar, argumen, penutup. Penjelasan. Struktur teks debat umumnya terdiri dari pengantar yang menjelaskan topik part. Isu yang tepat berdasarkan teks tersebut adalah A. Sejauh mana Indonesia berkembang? B. Apakah Indonesia sudah maju? C. Apakah rakyat Indonesia sudah maju? D. Sejauh mana kemajuan Indonesia? E. Peran pemerintah dalam kesejahteraan rakyat. Jawaban D. Sejauh mana kemajuan Indonesia? Penjelasan. Isu ini mencakup pertanyaan yang lebih luas dan mendalam tentang kemajuan Indonesia yang relevan dengan konteks debat yang ada. 6. Kalimat yang memiliki lebih dari satu struktur dan satu verba disebut A. Kalimat kompleks. D. Pilihan kata. B. Kata rujukan. E. Makna kata. C. Kata penghubung jawaban. A. Kalimat kompleks. Penjelasan. Kalimat kompleks adalah kalimat yang terdiri dari lebih dari satu klausa yang masing-masing dapat memiliki subjek dan predikat. Pro saya sangat setuju. Tujuannya bukan hanya untuk menyelamatkan APBN, melainkan juga untuk menyelamatkan penyelenggaraan kegiatan negara lainnya seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, dan lainnya. Kontra, saya tidak setuju. Menurut saya, kebijakan kenaikan harga BBM kurang tepat untuk saat ini karena akan menambah beban rakyat yang sedang menghadapi berbagai tekanan ekonomi seperti kenaikan harga pangan. Selain itu, juga akan mengakibatkan efek berantai terhadap harga kebutuhan pokok rakyat. Kedelapan, kata yang dicetak miring merupakan contoh. A. Kalimat kompleks. B. Kalimat simpleks. C. Kata rujukan. D. Konjungsi. E. Diksi par pilihan kata. Jawaban E. Diksi tak pilihan kata. Penjelasan. Kata yang dicetak miring dalam konteks tersebut menunjukkan pilihan kata yang digunakan dalam argumen. 10. Cermati pernyataan berikut. Menurut saya, ekskul pencinta alam dapat membuat karakter murid menjadi disiplin dan juga melatih kekuatan fisik, psikis, serta keuletan mereka, dan itu sangat diperlukan di dunia kerja. Kata penghubung ya konjungsi yang terdapat pada pernyataan tersebut adalah A. Menjadi B dan C maupun D juga E. D. Jawaban B dan penjelasan. Dan adalah konjungsi yang menghubungkan dua ide dalam kalimat tersebut. Cermati langkah-langkah debat berikut. 1. Membuat komitmen. 2. Memberi keputusan. 3. Membuka tawaran. Mengenal kelemahan dan kelebihan diri. 5. Menetapkan tujuan, sasaran, dan prioritas. Urutan langkah yang tepat untuk pelaksanaan debat adalah A. 2, 3, 4, 5, 1. B. 2, 5, 3, 4, 1. D. 5, 3, 1, 2, 4. E. 5, 4, 3, 2, 1. C. 3, 1, 2, 4, 5. Jawaban E. 5, 4, 3, 2, 1. Penjelasan. Langkah yang tepat dimulai dengan menetapkan tujuan, mengenal kelemahan dan kelebihan diri, membuka tawaran, memberi keputusan, dan membuat komitmen. 14. Struktur teks biograf yang tepat adalah A. Orientasi, reorientasi, regenerasi. B. Orientasi, peristiwa, regenerasi. C. Orientasi, peristiwa, reorientasi. D. Orientasi, masalah, reorientasi. E. Orientalis, peristiwa, reorientasi. Jawaban C. Orientasi, peristiwa, reorientasi. Penjelasan. Struktur biografi biasanya dimulai dengan orientasi, pengenalan tokoh, diikuti oleh peristiwa penting dalam hidupnya, dan diakhiri dengan reorientasi, kesimpulan atau refleksi. Cermati biografi berikut untuk menjawab nomor 15 sampai 17. Analisis waktu dan tempat pada teks tersebut ditunjukkan nomor A. 1 dan 2, B 2 dan 3, C 2 dan 4, D 3 dan 4, E 4 dan 5. Jawaban A 1 dan 2.
Nomor 1 menyebutkan tempat lahir, dan nomor 2 menyebutkan pendidikan yang menunjukkan waktu dan tempat. Cermati biografi berikut untuk menjawab soal nomor 18 sampai 20. 18. Tokoh pada biografi tersebut tergolong pahlawan di bidang A. Keagamaan B, pendidikan C, militer D, sastra E. Musik jawaban B, pendidikan. Penjelasan, Kartini dikenal sebagai pahlawan yang memperjuangkan pendidikan untuk perempuan. Pernyataan berikut yang sesuai dengan teks biografi tersebut adalah Raden Ajeng Kartini, lahir pada 21 April 1789. B. Salah satu hal yang diwariskan dari keluarganya kepada Kartini adalah kekayaan. C. Kartini bercita-cita ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di daerahnya. D. Yang tidak mengizinkan Kartini untuk melanjutkan sekolah adalah ayahnya. E. Kartini pernah sekolah hingga pendidikan menengah. Jawaban D. Yang tidak mengizinkan Kartini untuk melanjutkan sekolah adalah ayahnya. Penjelasan, pernyataan ini sesuai dengan isi teks yang menyebutkan bahwa ayahnya tidak memberikan izin untuk melanjutkan sekolah. 22. Langkah awal dalam menyusun teks biografi adalah A. Menulis draft. B. Mencari referensi. C. Memilih referensi. D. Mengembangkan tulisan. E. Mengirim ke penerbit jawaban. B. Mencari referensi. Penjelasan, mencari referensi adalah langkah awal yang penting untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang tokoh yang akan ditulis. Cermati puisi berikut untuk menjawab soal nomor 24 sampai 26. 24. Amanat yang ingin disampaikan dari puisi tersebut adalah A. Mencipta puisi seperti membalikkan cangkang kura-kura dan menjangkau buah di ujung ranting. B. Energi yang kita miliki dapat digunakan untuk menciptakan puisi. C. Meski sulit, jangan mudah putus asa ketika mencipta puisi. D. Kita tak akan pernah mampu mencipta puisi yang sempurna karena kesalahan akan selalu ada. E. Perlu upaya sungguh-sungguh ketika mencipta sebuah puisi. Jawaban C. Meski sulit, jangan mudah putus asa ketika mencipta puisi. Penjelasan, puisi tersebut menggambarkan tantangan dalam menciptakan puisi dan pentingnya ketekunan. 26. Arti dari kata terjuntai dalam puisi tersebut adalah A. Terjatuh. B. Tergantung. C. Terayun-ayun. D. Terpasang. E. Terpana. Jawaban B. Tergantung. Penjelasan, terjuntai dalam konteks puisi berarti menggantung atau menjuntai. 28. Cermati pantun berikut. Bapak tani menanam tebu, pembeli datang bertanya harga isi yang tepat untuk melengkapi pantun tersebut adalah A. Waktu kecil kita ditimang ayah ibu harus disayang. B. Wahai Ananda, hormati ibu karena ibu jalan ke surga. C. Coba lihat anak durhaka, di dunia hidupnya tersiksa. D. Turuti perintah orang tua. Tiap salat tak lupa berdoa. E. Mana mungkin hidup bahagia jika pada orang tua tiada hormat. Jawaban B. Wahai Ananda, hormati ibu karena ibu jalan ke surga. Penjelasan, pilihan ini melengkapi tema tentang penghormatan kepada orang tua. Cermati puisi lama berikut untuk menjawab nomor 29 dan 30. Isi pesan dalam puisi lama tersebut adalah tentang A. Pendidikan. B. Agama. C. Percintaan. D. Persahabatan. E. Nasihat. Jawaban E. Nasihat. Penjelasan, puisi tersebut memberikan nasihat tentang tanggung jawab dan sikap yang baik. Armati puisi berikut untuk menjawab soal nomor 31 dan 32. Tema yang tepat untuk puisi tersebut adalah A. Kasih sayang. B. Cinta. C. Musik. D. Kritik sosial. D. Persahabatan. E. Perjuangan. Jawaban B. Cinta. Penjelasan, puisi tersebut membahas tentang cinta dan bagaimana cinta itu diungkapkan. Cermati puisi berikut untuk menjawab soal nomor 33 dan 34. Makna luruh pada puisi tersebut adalah A. Hilang. B. Mati. C. Gugur. D. Kering. E. Pupus. Jawaban C. Gugur. Penjelasan, luruh
dalam konteks puisi berarti gugur, seperti daun yang jatuh. Cermati identitas buku berikut untuk menjawab soal nomor 35 dan 36. Berdasarkan cirinya, buku tersebut membahas bidang A, pendidikan D, kemanusiaan B, kesehatan E, kebudayaan C. Pembangunan jawaban A. Pendidikan penjelasan. Buku tersebut membahas karakter anak yang berkaitan dengan pendidikan. Cermati kutipan resensi berikut untuk menjawab soal nomor 37 sampai 39. Cuplikan resensi tersebut mengungkapkan tentang A. Keunggulan buku B, kelemahan buku C. Simpulan D, garis besar isi buku E. Harga buku jawaban D, garis besar isi buku. Penjelasan, cuplikan tersebut menjelaskan tentang tema dan pandangan yang diangkat dalam buku. Cermati paragraf berikut untuk menjawab soal nomor 40 sampai 42. Paragraf ke-40 tersebut dapat digolongkan dalam bagian A. Judul resensi B, identitas D. Pendahuluan D, isi buku E. Penutup jawaban D, isi buku. Penjelasan, paragraf tersebut menjelaskan isi dari buku yang membahas perawatan pohon anggur. 42. Manfaat yang dapat diambil dari buku tersebut adalah A. Tidak tahu jenis hama pada pohon anggur. B. Tahu jenis hama pada pohon anggur dan bagaimana cara mengatasinya. C. Jika pohon anggur terkena hama, cukup dibiarkan saja. D. Pohon anggur akan tumbuh subur. E. Buah anggur menjadi besar-besar. Jawaban. Buku tahu jenis hama pada pohon anggur dan bagaimana cara mengatasinya. Penjelasan, buku tersebut memberikan informasi tentang hama dan cara penanganannya. Cermati kutipan resensi berikut untuk menjawab soal nomor 44. Pernyataan kelebihan buku ditunjukkan nomor A 1 dan 2, B 2 dan 3, C 3 dan 4, D 3 dan 5, E 4 dan 5. Jawaban A 1 dan 2. Penjelasan nomor 1 dan 2 menunjukkan kelebihan dari buku, yaitu bahasa yang mudah dimengerti dan pelajaran hidup yang dapat diambil. 46. Cermati pernyataan berikut. Pernyataan tersebut mengandung pengertian bahwa A. Setiap karya sastra harus mempunyai nilai B. Setiap karya sastra boleh diteladani. C. Setiap karya sastra memuat nilai didik yang positif. D. Setiap karya sastra mempunyai hakikat. E. Hakikat ada dalam kehidupan. Jawaban C. Setiap karya sastra memuat nilai didik yang positif. Penjelasan, pernyataan tersebut menekankan bahwa karya sastra memiliki nilai yang dapat diteladani. Cermati kutipan novel berikut untuk menjawab soal nomor 48. Sudut pandang pada kutipan novel tersebut adalah A. Orang ketiga, pengamat B. Orang pertama, pelaku utama C. Orang kedua D. Orang ketiga, serba tahu E. Orang pertama, sampingan jawaban A. Orang ketiga, pengamat. Penjelasan, kutipan tersebut menggunakan sudut pandang orang ketiga yang mengamati karakter dan situasi. 50. Mereplikasi teks dapat diartikan sebagai A. Menyontek karya orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya. B. Menyontoh karya sendiri untuk diperbanyak. C. Meniru sebuah karya untuk kepentingan tertentu. D. Menulis ulang sebuah teks. E. Menilai sebuah teks. Jawaban D. Menulis ulang sebuah teks. Penjelasan, mereplikasi teks berarti menulis ulang teks yang ada, bukan menyalin tanpa izin.